Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Wulandari, NIM 63. Di sini saya akan mereview buku tentang teknik pemisahan dengan judul buku Metode Dasar Pemisahan Kimia, pengarang Bimo Dwi Baskoro SSI, tahun terbit 2017. Kemurnian adalah ukuran banyaknya zat pengotor yang terdapat dalam suatu materi atau bahan. Zat pengotor ini dapat berasal dari proses pembuatannya atau terbawa dari lingkungan di mana materi atau bahan tersebut berasal. Untuk mendapatkan satu atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia dapat dilakukan dengan proses pemisahan. Proses pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Filtrasi adalah suatu cara pemisahan yang biasa dilakukan untuk memisahkan suatu pelarut terhadap zat pengotornya yang berupa padatan atau memisahkan suatu padatan kristal terhadap pelarutnya. Keberhasilan pemisahan dengan cara ini sangat bergantung pada ukuran saringan yang digunakan. Jika ukuran saringnya terlalu kecil sedangkan partikel yang disaring cukup besar, maka pemisahan akan berhasil baik tetapi memerlukan waktu penyaringan yang lama. Tetapi sebaliknya, jika ukuran partikel yang kecil sedangkan ukuran pori-pori saringannya cukup besar, maka ada sebagian partikel padat yang ikut lolos tidak tertahan oleh penyaringnya. 2. Sentrifugasi. Cara pemisahan ini berdasarkan adanya gaya sentrifugal yang diberikan pada partikel-partikel yang melayang sehingga partikel-partikel tersebut dapat dipaksa untuk bergerak ke dasar bejana dan mengendap sehingga terjadi pemisahan antara partikel padat dan pelarutnya. Cara ini sangat cocok untuk memisahkan campuran yang ukuran partikelnya sangat kecil dan massa jenis partikelnya juga kecil. Ketiga, distilasi. Distilasi adalah suatu proses pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Untuk melakukan distilasi secara sederhana, diperlukan peralatan yang terdiri dari labu destilasi, kolom, pemisah, dan labu penampung hasil distilasi. Dari rangkaian peralatan distilasi ini, bagian yang terpenting adalah kolom. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan distilasi adalah RD atau reflux ratio yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah zat yang bergerak ke atas kolom dengan jumlah zat yang kembali ke dalam labu destilasi. 4. Kristalisasi. Pada umumnya, dengan mendinginkan secara perlahan-lahan, kristal dapat terbentuk. Untuk mempercepat proses pembentukan kristal dapat dilakukan dengan menambahkan sebutir kristal sama pada larutan yang lewat jenuh. Selain cara tersebut, pengkristalan dapat pula dilakukan dengan mengganti pelarutnya. Pada larutan yang akan dikristalkan, ditambahkan pelarut lain yang hanya melarutkan pengotornya saja, sedangkan zat yang akan dikristalkan tidak ikut larut. Cara ini mudah dilakukan jika antara pengotor dan zat yang akan dikristalkan mempunyai perbedaan kepolaran yang cukup besar. 5. Pengayakan merupakan pemisahan ukuran berdasarkan lubang-lubang ayakan atau wire mesh di mana kontaminan yang lebih besar dikeluarkan dari makanan yang lebih kecil. Prinsip kerja dengan pengayakan adalah berdasarkan perbedaan ukuran atau bantuan gravitasi. Adapun syarat sistem pemisahan ini adalah adanya perbedaan ukuran antara bahan utama dan kotoran atau kontaminan dan perbedaan kualitas berdasarkan ukuran. Terdapat dua jenis pengayakan yang biasa dipakai dalam sistem pemisahan. Di antaranya adalah ayakan dasar yang dibantu dengan sistem vibrasi dan ayakan tipe drum berputar. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.